saya dan saya, yaitu perkenalkan nama saya Muhammad Farel Kadafi, dan rekan saya Dimas Surya Avandi, Muhammad Fari Elhanan, Muhammad Chandra, dan Rizky Aditya Fadilah. Saya di sini akan membahas pengantar sejarah politik Indonesia, apa saja perjalanan politik So ganteng Indonesia Dimas. dari dulu sampai saat ini. Indonesia yang panjang dan kompleks mulai dari masa kolonialisme, perjuangan kemerdekaan, hingga dinamika politik masa kini. Tapi dengan sejarah ini kita dapat memahami akar-akar atau tantangan yang dihadapi dalam membangun demokrasi negeri ini. Nah, masa pra kemerdekaan dan pergerakan nasional yaitu ada tiga, yaitu ada kolonialisme, ada pergerakan nasional, dan revolusi nasional. Nah, di dalam kolonialisme itu adalah Belanda menguasai Nusantara selama berabad-abad yang menindas rakyat dan juga mengeksploitasi sumber daya alam. Lalu yang kedua ada namanya pergerakan nasional. Jadi di dalam berbagai pergerakan nasional itu ada organisasi dan muncul para tokoh untuk memperjuangkan kemerdekaan seperti Budi Utomo, Sarekat Islam, dan Partai Komunis Indonesia. Dan yang terakhir yaitu Revolusi Nasional, yang dimana puncaknya yaitu di proklamasi kemerdekaan 17 Agustus tahun 1945 yang menandai berdirinya Negara Republik Indonesia. Mungkin segitu aja. Yang selanjutnya yaitu masa kemerdekaan pembentukan Negara Republik Indonesia. Konstitusi dan pemerintah disahkan UUD 1945 sebagai konstitusi dan terbentuknya pemerintah dengan Soekarno sebagai presiden pertama. Selanjutnya yaitu tantangan persatuan, upaya mempersatukan kepulauan Nusantara yang beragam suku, budaya, dan agama. Selanjutnya juga konflik bersenjata, perjuangan mempertahankan kemerdekaan dari upaya Belanda untuk kembali menjajah. Yang keempat ada masa Orde Lama. Demokrasi terpimpin dan konflik-konflik politik itu ada tiga. Yang pertama ada demokrasi terpimpin, yaitu Soekarno menerapkan sistem ini memusatkan kekuasaan di tangan presiden. Yang kedua ada konflik politik, ketegangan antara nasionalis komunis dan Islam menyebabkan instabilitas politik. Yang ketiga ada peran militer. Semakin kuat dan semakin dalam dinamika politik, itulah militer. Berikutnya ada masa Orde Baru yang berkaitan dengan pembangunan ekonomi dan kekuasaan militer, yang dimana masa Orde Baru di Indonesia tersebut dimulai pada tahun 1966 di bawah kepemimpinan Presiden Soeharto yang dikenal sebagai periode dengan stabilitas politik yang signifikan, yang dimana ada beberapa faktor yang mendukung masa Orde Baru tersebut, yaitu pertama, sentralisasi kekuasaan, yaitu Soeharto memusatkan kekuasaan di tangan pemerintah pusat dan dirinya sendiri. Kedua, militerisasi. Militer memainkan peran penting dalam politik dan pemerintahannya. Yang ketiga ada pengendalian media dan informasi, yang dimana pemerintah Orde Baru mengendalikan media dan informasi dengan ketat untuk mencegah penyebaran ide-ide yang dianggap dapat mengganggu stabilitas politik. Dan selanjutnya ada pertumbuhan ekonomi, di mana pertumbuhan ekonomi pada masa pemerintahan Orde Baru dikenal dengan pertumbuhan ekonomi yang signifikan dengan dilatari oleh beberapa faktor, yaitu stabilitas makroekonomi, yang dimana pemerintahan Orde Baru berhasil menjaga stabilitas makroekonomi dengan inflasi yang terkendali. Kedua, diversifikasi ekonomi. Pemerintah mendorong diversifikasi ekonomi dari ketergantungan pada minyak dan gas ke sektor-sektor lain seperti manufaktur, pertanian. Yang ketiga, investasi asing. Rezim Soeharto membuka pintu bagi investasi asing dengan memberikan berbagai insentif dan menciptakan iklim investasi yang kondusif.
Yang ketiga ada peran militer. Peran militer di sini memiliki peran yang sangat dominan dalam berbagai aspek kehidupan politik dan sosial. Faktor-faktor yang mendukung adalah satu, kekuatan politik yang dimana militer melalui doktrinnya memainkan peran ganda dalam urusan keamanan dan politik. Dan yang kedua, pengendalian pemerintahan. Banyak jabatan penting dalam pemerintahan diisi oleh perwira militer termasuk di tingkat pusat dan daerah. Yang ketiga, penegakan stabilitas. Militer berperan dalam menjaga stabilitas politik dengan mengendalikan potensi ancaman dari dalam negeri. Yang berikutnya ada pelanggaran HAM. Pelanggaran HAM sendiri dalam masa Orde Baru di bawah kepemimpinan Soeharto terjadi berbagai pelanggaran hak asasi manusia yang melibatkan pemerintah dan militer. Contohnya pada peristiwa 966 dan 1966 yang dimana terjadinya gerakan gerakan 30 SPKI yang membantai massal terhadap anggota dan simpatisan Partai Komunis Indonesia. Yang kedua ada penindasan terhadap oposisi. Banyak aktivis, mahasiswa, jurnalis, dan tokoh politik yang kritis terhadap pemerintah ditangkap, diinterogasi, dan disiksa. Yang ketiga ada operasi militer di daerah konflik, yang dimana yang terjadi di Timur-Timur yang sekarang menjadi Timur Leste. Operasi militer tersebut dilancarkan setelah invasi Indonesia pada tahun 1975 yang mengakibatkan ribuan kematian serta penghilangan paksa, penyiksaan, dan pemerkosaan. Lanjut. Masa reformasi atau transisi demokrasi dan tantangan baru. Demokrasi, penguatan sistem demokrasi melalui pemilihan umum yang lebih bebas dan terbuka. Kedua, desentralisasi, memberikan otonomi yang lebih besar kepada daerah-daerah. Yang ketiga, masyarakat sipil, peran dan kontribusi masyarakat sipil semakin kuat dalam proses politik. Perkembangan terkini, dinamika politik kontemporer. Yang pertama itu ada konsolidasi demokrasi, upaya memperkuat institusi dan praktik demokrasi yang masih berjalan. Yang kedua ada isu identitas, polarisasi politik berdasarkan isu-isu agama, etnis, dan ideologi. Ketiga, tantangan tata kelola, upaya memerangi korupsi dan meningkatkan efektivitas pemerintahan. Jadi secara kesimpulan, pembelajaran dari sejarah politik Indonesia, yaitu sejarah politik Indonesia menunjukkan dinamika yang kompleks. Kompleks dengan berbagai tantangan demokrasi yang masih dihadapi hingga hari ini. Namun pembelajaran dari masa lalu dapat menjadi fondasi untuk membangun masa depan yang lebih baik. Mungkin gitu saja dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada salah-salah kata atau salah penjelasan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.